Halo Sobat Kompa dimanapun kalian berada, apa kabar? Seperti biasa saya Andreas Baok akan nemenin waktu senggang kalian dengan film-film atau drama terbaik yang lagi viral di Zimbabwe. Oke, sebelum ke alur cerita seperti biasa saya mau ingetin kalian agar makan permen terlebih dahulu. Biar seancur-ancurnya muka kalian, sepahit-pahitnya hidup kalian, tapi setidaknya mulut kalian tetap manis. Ini dia, tarot. Salah ketep. Malam itu Senin Wage 1918 Hijriah, seorang anak bernama Mina mengajak ibunya bernama Jiu pergi ke supermarket membeli kebutuhan Natal. Tak berapa lama, sebuah pesan dari perusahaan masuk ke ponsel Jiu memberitahu kalau hasil lamaran di situs pencarian pekerjaan telah diumumkan hasilnya. Masalahnya, jaringan ponsel mengalami gangguan sehingga Jiu belum sempat mengetahui apakah dirinya diterima atau tidak. Baru juga meriksa HP, Mina sudah tidak ada di sampingnya. Jadinya, Jiu panik segera mencarinya. Ternyata, Mina ada di tempat mainan menginginkan sebuah boneka ratu salju. Jiu sih berniat membalikannya, tapi karena harganya mahal, lebih mahal dari harga cabai benot, Jiu hanya bisa terdiam. Berjanji akan membeli boneka tersebut setelah dia punya uang. Ya, syukur-syukur mah malam ini tembus 4 angka, masang nomor di Hong Kong. Anehnya, saat akan menyimpan kembali boneka itu, tiba-tiba sebuah kartu tarot jatuh di hadapannya, berbarengan dengan jaringan HP-nya yang kembali bagus. Sehingga dia jadi tahu kalau dirinya keterima kerja jadi kamsir di supermarket. Saat di rumah, seperti biasa, Jiu selalu membacakan dongeng kepada Mina sebelum tidur tentang Peter Pan yang sedih karena Tinkerbell-nya mati. Jiu berpesan kepada anaknya agar ia selalu percaya bahwa Tinkerbell tidak akan pernah mati. Seketika Mina teringat dengan sahabatnya bernama Lily. Dia sangat percaya dengan keberadaan Lily seperti dia mempercayai Tinkerbell. Dan sahabatnya itu selalu bersembunyi di dalam lemari. Jiu yang penasaran ingin membuka lemari itu, tapi 릴리가 놀라잖아. pagi harinya, Jiu nyiksikan bawang daun di kedai mie ayam milik ibunya sambil bercerita tentang Mina yang sekarang pandai menghayal serta mendongeng. Jiu yakin kalau sudah besar nanti anaknya akan menjadi novelis terkenal seperti Mario Balotelli. Namun ibunya seperti tak peduli dengan apa yang dibicarakan Jiu karena menurutnya Jiu dan Mina sama saja, sama-sama tukang hayal dan penuh kebohongan. Mendingan Jiu segera menikah lagi agar dia punya pendamping. Sekarang giliran Jiu yang tidak merespon, entah trauma atau apa. Yang jelas dia lebih antusias menceritakan tentang dirinya yang diterima kerja sebagai kamsir di supermarket. Sang ibu pastinya gak setuju, buang-buang uang nyekolahin Jiu sampai jadi tukang insinyur, tapi akhirnya anaknya malah jadi kamsir. Minimal jadi pegawai desa atuh, meskipun gajinya kecil, tapi kan sampingannya banyak. Namun Jiu tak peduli, yang penting dia bisa kerja dan menghasilkan uang. Apalagi setelah mengetahui kalau arti kartu tarot yang dia temukan itu adalah sebuah keberuntungan dan peluang, membuat Jiu semakin yakin dengan keputusannya. Besoknya, Jiu pun diinterview oleh manajer toko, mengutarakan kalau dirinya memiliki pengalaman jadi kamsir selama 3 bulan, ditambah lagi dia adalah lulusan universitas. Si manajer mengingatkan agar Jiu tidak besar kepala dengan statusnya tukang insinyur, karena hampir semua karyawan di sini adalah lulusan universitas juga. Kalau Jiu memang serius ingin bekerja, maka dia harus masuk ketika malam Natal besok. Jiu hanya menganggukkan kepala meskipun dia bingung kepikiran soal anaknya. Apalagi pihak sekolah sudah memastikan bahwa tanggal 25 Desember sekolah akan diliburkan dan itu berarti Mina akan sendirian di rumah. Alhasil, dia meminta bantuan ibunya agar mau nemenin Mina selama dia bekerja.
Namun ibunya menolak, marah-marah karena pada saat Natal semua orang berhak mendapat jatah libur. Jiu jelas bingung, kalau bekerja dia berarti harus meninggalkan Mina, tapi kalau tidak dia tak akan punya penghasilan. Jiu sempat kepikiran untuk meminta bantuan mantan suaminya, tapi gak jadi, takut dikira dia pengen CLBK. Akhirnya Jiu jujur kepada Mina kalau besok malam dia akan mulai bekerja. Tapi sebelum itu, Jiu berjanji akan menyiapkan makanan terlebih dahulu dan menyimpannya di dalam kulkas agar jika Mina lapar, Mina bisa mengambilnya. Mina juga boleh bermain dengan Lily asalkan tetap di dalam rumah, dan yang paling penting, Mina tidak boleh membuka pintu jika ada seseorang datang, bisa saja orang itu adalah orang jahat. 그리고 혹시 누가 벨 누르거나 녹하거나 그러면 절대로 문 열어주면 안 돼. Singkatnya, di hari pertama kerja dia diberi arahan oleh seniornya tentang cara kerja di tempat itu, termasuk jika ada pelanggan yang tertinggal barang belanjaannya. Jiu harus membawa barang itu ke pusat layanan pelanggan agar barang tersebut aman sebelum diambil lagi oleh si pelanggan. Namun jika masih tak ada yang mengambil barangnya juga, maka si kamsir boleh membawanya pulang setelah pekerjaan selesai. Toh barangnya udah dibayar sama si pelanggan. Lumayan, hitung-hitung bonus, mudah-mudahan aja dapat pelanggan yang pikun. Dan hal semacam itu terjadi saat seorang pelanggan meninggalkan salah satu barang belanjaannya. Jiu sudah berusaha memanggil pelanggan itu, tapi si pelanggan tak mendengar panggilannya. Kebetulan barang yang tertinggal itu adalah boneka yang selama ini diidamkan Mina, sehingga alih-alih mengantarkannya ke ruang informasi sesuai aturan, dia malah langsung menyimpannya di bawah meja, berharap barang tersebut bisa dibawanya pulang. Di jam istirahat, Jiu menyempatkan diri menelepon Mina, di mana Mina berkata kalau dia kini tidak bersama Lily, melainkan dengan Sinterklas berpostur tinggi, berjanggut seperti orang Arab, berbaju merah yang masuk melalui pintu jendela membawa hadiah. Jiu jelas panik, takut kalau Sinterklas itu adalah orang jahat yang menyusup ke dalam rumahnya. Karena fokus ngobrol, Jiu tak sadar dengan si manajer yang sudah berada di hadapannya. Mengingatkan sebaiknya Jiu pergi ke tempat pekerjaannya sekarang juga, karena ini bukan tempat ngobrol. Tak tenang dengan situasi putrinya, Jiu lagi-lagi menghubungi Mina di saat jam kerja belum usai, membuatnya lagi-lagi harus kena teguran si manajer. Jiu pun mencari cara agar dia bisa nelepon dengan berpura-pura permisi ke toilet. Si manajer awalnya gak memberi izin karena dia yakin Jiu pergi ke toilet hanya untuk menelpon. Tapi karena Jiu beralasan udah nongtot atau gak kuat lagi, si manajer akhirnya memberikan izin, tapi harus selesai kurang dari 1 menit. Dan benar saja, Jiu kembali menelepon, tapi kali ini Mina tak mengangkatnya, membuat Jiu semakin khawatir. Terpaksa menghubungi mantan suaminya agar melihat keadaan Mina di rumah. Tapi mantan suaminya itu tak mengerti dengan apa yang diucapkan Jiu, sembari berkata bahwa dia lagi bulan madu di luar negeri bersama istri barunya. Membuat Jiu kesal, gak tahu harus meminta tolong pada siapa lagi. Tak lama kemudian, Mina mengajak ibunya video call, memperlihatkan kalau dirinya bisa menari balet sambil memakai baju Peter Pan-nya. Lega sih pastinya, tapi Jiu baru nyadar kalau Mina menari seperti itu, maka siapakah orang yang merekamnya? Membuat Jiu semakin khawatir. Sialnya lagi, si manajer yang sedari tadi mengikuti Jiu akhirnya mengetahui kalau Jiu pergi ke toilet bukan untuk pipis, melainkan teteleponan. Si manajer semakin murka saat dia menemukan boneka salju itu ada di bawah meja kasir Jiu, menyangka kalau Jiu sengaja mencurinya. Jiu berusaha menjelaskan kalau boneka itu akibat keteledoran pelanggan, dan maksud Jiu menyimpannya di bawah kasir adalah buat jaga-jaga bila mana pelanggan itu kembali. Namun si manajer tak peduli, lagian dia juga sudah muak melihat cara kerja Jiu di hari pertama, sehingga dia membawanya ke ruang CCTV. 문자질할 거 다 하고 화장실 갈 시간 있으면서 이런 식으로 물건 챙기는 거 다 알고 있었어요.
매니저님. Ya, dari CCTV memang terlihat bahwa Jiu tak berniat mencuri. Terbukti kalau barang itu benar-benar tertinggal oleh pelanggan. Tapi karena dia udah sakit hati, merasa telah diperlakukan tidak adil, Jiu langsung mengundurkan diri, bahkan berniat melaporkan si manajer ke polisi atas tuduhan pencurian. 너 미나한테 무슨 일 생겼어 봐. 내가 다시 와서 죽여버릴 거야. Di jalan pulang, Jiu masih mengingatkan Mina agar tidak macam-macam dengan orang yang ada di rumahnya. 산타 할아버지가 마술도 알려줘. 산타 같은 거 다 가짜야. 엄마, 여기 아무도 없어요. Setibanya di rumah, Jiu segera pergi ke kamar mencari Mina, tapi Mina tidak ada di sana. Jiu berpikir kalau Mina pasti sembunyi di dalam lemari, dia akan membuka lemari tersebut meski Mina selalu melarangnya karena takut ibunya sedih. Lalu ketika dibuka, isinya hanya gambar Mina sedang bersama Sinterklas bermuka seram. Tentu saja Jiu panik terus-terusan mencari Mina. 나야. 엄마 장난할 기분 아니거든. Hingga akhirnya dia menemukan baju Peter Pan tergeletak di atas lantai. Baju tersebut adalah baju yang dikenakan Mina saat video call tadi. Tak hanya itu, di bawah baju tersebut terdapat sebuah buku cerita Peter Pan bersama Tinkerbell. Menurut cerita tersebut, jika para anak percaya keberadaan Tinkerbell, maka Tinkerbell tidak akan mati. Hal tersebut dilakukan juga oleh Jiu terhadap anaknya. Karena sebenarnya Mina sudah lama meninggal dan sedari tadi hanyalah khayalan Jiu saja. Jiu mengikuti saran cerita dari buku itu agar dirinya masih merasakan keberadaan Mina. Jadi sedari tadi Jiu hanya teleponan sendiri, membuat cerita sendiri, padahal nomor yang dia hubungi adalah nomor yang tidak terdaftar. Inilah alasan kenapa ibunya menolak menjaga Mina, bahkan marah ketika Jiu masih membahas soal Mina. Dan gara-gara semua itu, Jiu diceraikan suaminya karena menganggap Jiu sudah gila. Ditambah lagi, kadang-kadang Jiu masih menelepon pihak sekolah untuk menanyakan soal anaknya. Intinya, sebagai manusia kita harus selalu siap apapun yang terjadi. Kadang, apa yang tidak kita inginkan, malah itu yang kita dapatkan. Seperti dari arti tarot barusan, Wheel of Fortune berarti keberuntungan, tapi kalau dibalik bisa berarti kerugian atau kesialan. Di episode 2 kali ini kita akan bertemu dengan seorang polisi bernama Hyuk Min. Dia sedang menginterogasi seorang pria gemuk bernama Gyeong Rae yang mengaku mengalami kesialan terus-menerus ketika dia meninggalkan hotel. Jadi sebelumnya, sepulang kerja, Gyeong Rae bukannya pulang ke rumah, melainkan pergi ke sebuah hotel, janjian colok-mencolok dengan wanita selingkuhannya. Karena lift hotel sedang rusak, dia terpaksa naik sepatunya sendiri sambil memainkan pulpen di tangannya. Di koridor dia sempat melewati 2 orang yang sedang adu bacot sebelum akhirnya tiba di pintu kamar yang dia sewa. Namun, ketika akan mengambil kunci di dalam sebuah kotak, ujung jarinya tertusuk oleh sebuah kartu tarot yang tumpul. Karena penasaran, dia pun mencari tahu arti dari gambar tarot itu. The Fool, artinya petualang. Gyeong Rae mengaku semenjak itu dia selalu mengalami hal buruk, meskipun si polisi tetap gak percaya, menganggap Gyeong Rae terlalu mengada-ngada. Ceritanya, saat Gyeong Rae akan bercocok tanam dengan wanita selingkuhannya bernama Juhi, dia dikejutkan oleh telepon dari istrinya yang bernama Jihon. Diminta untuk segera pulang karena waktu sudah malam. Gyeong Rae beralasan kalau saat ini dia sedang melakukan botram atau makan bareng beserta manajer dan rekan kerja yang lain. Istrinya sempat curiga mendengar ada suara-suara aneh yang terdengar di ponselnya. Gyeong Rae menjawab bahwa itu adalah suara manajernya lagi muntah-muntah karena udah mabok tai kotok. Karena takut ketahuan, Gyeong Rae terpaksa mengurungkan niatnya menjelajahi gua lumut milik selingkuhannya dan memutuskan untuk pulang saja.
Masalahnya, Juhi tak mau tinggal sendiri, mengancam akan melaporkan perselingkuhan mereka kepada istrinya. Seperti biasa, kalau panik, si Gyeongrai sering memainkan pulpen yang dibawanya, membuat Juhi tak nyaman, menyuruh Gyeongrai untuk berhenti. Singkatnya, Gyeongrai pun keluar dari hotel, lalu masuk ke sebuah taksi, tak lupa memberitahu istrinya bahwa dia lagi dalam perjalanan pulang, lewat stasiun Gangnam yang dipadati kendaraan. Dia juga mengatakan kalau taksi yang ditumpanginya mogok, jadi dia tak bisa pulang tepat waktu. Dia pun menutup telepon, lalu meminta si supir, kita panggil aja Duchol, untuk mengecas HP-nya. Duchol yang tahu kalau Gyeongrai sedang membohongi istrinya, mulai mengajaknya bicara, sebab stasiun Gangnam sudah lama dibongkar. Gyeongrai pun bercerita bahwa sebenarnya dia telah dipecat dari pekerjaannya, tapi dia masih belum mau membicarakan hal itu dengan istrinya. Jadi, untuk sekarang ini, dia hanya bisa menutupi kebohongan dengan kebohongan lain. Alih-alih memberi saran yang baik, si Duchol malah setuju dengan apa yang dilakukan Gyeongrai. Menurutnya, semua wanita itu sama, ada uang abang sayang, tak ada uang abang ditendang. Makanya, selain jadi supir taksi, dia juga harus cari kerja sampingan untuk memenuhi kebutuhan istrinya. Karena kalau gak terpenuhi, maka tak akan ada jatah pipis enak malam-malam. Tiba-tiba, sebuah motor menyalip mobil mereka, membuat Duchol marah. Menyusul motor tersebut hanya ingin memaki si pengendara. Seketika, Duchol teringat dengan masa lalunya yang merupakan seorang preman yang sering memukul orang tapi tobat setelah menikah. Gyeongrai yang terkejut tentu percaya, apalagi dia melihat tato gambar Teletubbies terpampang di leher si Duchol. Yakin kalau dia adalah rekan Kang Mus. Gyeongrai yang masih penasaran, diam-diam memeriksa tas si Duchol yang nongol di balik kursi kemudi. Kaget melihat si mobil yang udah berlumuran darah. Ditambah lagi, foto yang tertera di SIM bukanlah foto si Duchol. Yakin kalau Duchol adalah seorang begal yang mencuri mobil dari pemilik aslinya. Sialnya saat memegang SIM itu, Gyeongrai ketahuan oleh si Duchol. Sehingga Duchol menjelaskan bahwa mobil ini adalah asli mobil pribadinya, hanya saja dia belum mengupdate foto SIM-nya. Kalau dia pembegal, pastinya dia akan segera menjual mobil tersebut lalu kabur. Tak lama kemudian, Duchol menerima telepon dari seseorang, membelokkan arah jalan sambil berkata, taksi itu berhenti di tempat dengan banyak pohon di sekelilingnya. Duchol kemudian keluar, bermaksud untuk kencing, sekalian menelepon memastikan kepada orang yang dia janjikan. Bukannya kabur, si Gyeongrai malah mendengarkan percakapan si Duchol dengan seseorang itu, di mana Duchol terdengar sedang bertransaksi mengenai jual beli hati dan ginjal. 그 간이나 콩팥 엄청 싱싱할 텐데 왜 그거 안 사냐? 이번엔 엄청 덩치가 크니까. Gyeongrai sangat yakin kalau yang dimaksud Duchol adalah dirinya. Gyeongrai pun berniat kabur dari sana, tapi untungnya Duchol mengira kalau Gyeongrai hanya mau buang air kecil saja. Menyuruh Gyeongrai agar segera masuk mobil sambil menunggu rekan-rekannya datang. 소변 보고 온 거냐고 내가 물었는데. Di dalam mobil, Gyeongrai memberanikan diri bertanya perihal obrolan Duchol tadi dengan seseorang. Dia menjelaskan kalau itu hanya sebuah transaksi jual beli kutil, karena semenjak melakukan ini, dia jadi punya penghasilan tambahan. Tanpa pikir panjang lagi, Gyeongrai menusukkan pulpennya itu berkali-kali ke arah Duchol daripada dia sendiri yang jadi korban. Gyeongrai berniat meninggalkan jasad Duchol di tempat itu, tapi mobilnya malah selip karena bannya masuk ke dalam lubang. Gyeongrai semakin panik melihat notifikasi HP si Duchol, yang mana rekan-rekan bisnis si Duchol sebentar lagi tiba di sana. Dia pun kembali memasukkan jasad Duchol ke dalam mobil sembari berpura-pura menjadi Duchol. Karena memang
dilihat dari percakapan chatnya, mereka tak pernah bertemu secara langsung. Sebelum transaksi dimulai, Gyeongray meminta tolong agar mereka berdua mendorong mobilnya keluar dari lubang. 밟아줘 그냥. 이거요. Setelah itu, Gyeongray membuka pintu mobil yang di dalamnya ada jasad Duchol, mengira kalau itulah yang mereka butuhkan. Anehnya, mereka berdua seperti terheran-heran, lalu pria bernama Munsik meminta izin untuk membuka bagasi mobil Gyeongray. Gyeongray pun memperbolehkannya, lagian dia juga akan menelpon istrinya terlebih dahulu. Munsik dan satu temannya membuka bagasi mobil taksi itu, di mana di dalamnya terdapat bangkai seekor rusa besar dan gemuk. Masalahnya, pemandangan ini membuat mereka berdua bingung, sebenarnya yang dijual Duchol itu apa? Hati manusia atau hati rusa? Namun yang jelas, mereka yakin bahwa orang ini adalah seorang pembunuh. Tak lama kemudian, Gyeongray keluar. Dia sangat terkejut dengan apa yang dilihatnya di dalam bagasi. Teringat dengan obrolan Duchol sebelumnya tentang hati dan ginjal yang gemuk. Ternyata yang dimaksud Duchol adalah hati dan ginjal rusa yang gemuk. Sedangkan mereka berdua membuat siasat, berniat menangkap Gyeongray lalu menyerahkannya ke polisi. Munsik meminta Gyeongray membantunya memindahkan rusa tersebut ke dalam mobil. Sementara rekannya bernama Shinki bermaksud menyergap Gyeongray dari belakang ketika dia lengah. Dan ketika rusa itu telah masuk, Gyeongray tak tinggal diam, mencolok mata si Shinki sehingga dia bisa kabur lalu bersembunyi di kegelapan. Dengan menggunakan cahaya ponsel, mereka mencari Gyeongray ke semak-semak, namun malah ini yang terjadi. Untuk menghilangkan barang bukti pembunuhannya, Gyeongray memasukkan semua korbannya ke dalam mobil, kemudian membakarnya. Setelah itu, sambil berjalan, Gyeongray menelepon istrinya, memberitahu bahwa taksi yang dia tumpangi mengalami kecelakaan. Tapi istrinya yang gak percaya langsung memaki-maki si Gyeongray. Sialnya lagi, alih-alih dapat tumpangan, dia malah dihampiri polisi, diinterogasi seperti kejadian di awal episode 2. Kepolisian menemukan sesosok mayat perempuan di Hotel Wosang, kamar 513, yang tak lain dan tak bukan adalah Juhi, selingkuhannya Gyeongray. Juhi meninggal akibat mendapat tikaman di bagian lehernya. Dan orang terakhir yang bertemu dengan Juhi berdasarkan rekaman CCTV adalah Gyeongray. Karena tak ada alasan buat ngeles lagi, Gyeongray akhirnya mengakui bahwa ia membunuh Juhi sebagai pembelaan diri untuk mempertahankan keluarganya. Jadi waktu itu, Juhi terlihat menelepon istri Gyeongray, memberitahu tentang semua perselingkuhan dirinya dengan suaminya. Hal itu membuat Gyeongray kalap, menusuk Juhi dengan pulpen yang selalu dibawanya. Namun ketika mengambil ponselnya, Gyeongray langsung merasa bersalah karena Juhi ternyata tak menelepon siapa-siapa dan hanya menggertak Gyeongray saja. Untuk meringankan hukumannya, Gyeongray sengaja mengarang cerita kalau Juhi pasti bekerja sama dengan Duchol, sopir taksi yang ingin membunuh serta mengambil ginjalnya. Masalahnya, dia baru nyadar kalau membahas soal itu, maka dia sama saja mengungkap pembunuhan yang lain. Jelas saja dia merasa panik mengapa dia seceroboh itu, hingga Hyuk-min mau tak mau harus membawa Gyeongray ke kantor polisi. Seperti biasa ketika panik, Gyeongray selalu memainkan pulpennya. Lalu setelah itu, Gyeongray menelepon istrinya, menceritakan perjuangannya untuk mendapatkan taksi. Tapi istrinya udah gak percaya lagi setelah mengetahui kebohongan Gyeongray dari rekan-rekan kerjanya, bahwa hari ini tak ada acara makan-makan di luar. Gyeongray yang udah ketahuan bohongnya mencoba mencari topik lain dengan menanyakan kabar anaknya yang katanya terlibat perkelahian di sekolah. Anaknya mengaku jika temannya lah yang memukulnya lebih dulu, jadi dia memukul lebih banyak. Gyeongray pun merasa bangga dengan anaknya, gak apa-apa gak dapat ranking juga, yang penting jago gelut.
Di akhir cerita, Gyeongrai mengungkapkan kepada istri dan anaknya bahwa sebentar lagi dia akan sampai rumah. Dan yang paling penting, dia membuang kartu tarot serta pulpen yang selalu dia bawa. Takut kalau benda-benda itu akan membunuh keluarganya. Arti tarot The Fool adalah pengembara atau petualang. Tapi jika dibalik, artinya salah paham atau ceroboh. Itulah ciri-ciri orang yang suka berselingkuh, selalu tak tenang karena modalnya perselingkuhan adalah kebohongan. Lanjut ke episode 3, kita akan bercerita tentang seorang kurir bernama Dong In yang kali ini bermaksud mengambil uang tips dari pelanggan yang disimpan di loker penyimpanan. Yah, lumayanlah walaupun cuma 3.000 won, itu bisa buat beli udud, kopi, sisanya buat beli sawah. Hanya saja ketika Dong In membuka loker, bukannya uang tips yang dia dapatkan, melainkan beberapa helai rambut serta kartu tarot yang ada di sana. Karena penasaran, dia iseng-iseng menelepon pelanggan dan rupanya ini hanya prank dari pelanggan. Gak apa-apalah kali-kali dapat pelanggan goblok. Yang penting bagi Dong In, dia mendapatkan 5 bintang dari pelanggan. Dong In termasuk kurir yang rajin, cekatan, dan gesit. Makanya dia dijuluki Raja Kurir oleh teman-temannya. Dong In bergabung dengan teman-temannya bercerita kalau hari ini dia sudah mengantar 80 pesanan. Membuat teman-temannya takjub karena yang lain paling bagus mendapat 40 pesanan. Alasan Dong In selalu rajin dalam pekerjaannya, ia ingin mempunyai startup sendiri. Dan tentunya dialah yang menjadi bos dalam usaha layanan tersebut. Startup adalah perusahaan perintis yang baru didirikan yang bergabung dalam pengembangan produk atau pelayanan. Temannya bernama Ki-hun tertarik untuk menjadi kurir pada startup yang didirikan Dong In kelak. Namun dengan syarat harus mencapai 100% dalam menjalankan pekerjaannya. Setiap pagi Dong In selalu rajin olahraga, ngencengin urat-urat pangentod agar dia tidak mudah capek ketika bekerja. Setelah itu, masuklah Dong In ke sebuah kedai mie tek-tek, di mana kebetulan pemilik kedai tersebut adalah wanita cantik. Jadinya, banyak pelanggan pria sengaja ingin makan di sana, termasuk si Dong In, yang sepertinya menaruh hati terhadap si Yuyun. Tapi sayangnya, Yuyun tak terlalu menanggapinya, hanya berpesan jangan sampai pesanannya tertukar. Singkatnya, untuk hari ini sampailah Dong In di tempat pesanan terakhir, masuk ke sebuah apartemen, tepatnya di kamar 815. Pelanggan itu seorang perempuan bertubuh gemuk, kita panggil aja Hyean. Hyean menawarkan segelas air putih karena Dong In terlihat kecapean. Anehnya, air putih itu terasa asin sehingga sebelum pulang, dia terpaksa singgah dulu ke minimarket membeli minuman bermaksud menghilangkan rasa asin di lidahnya. Keesokan harinya, Dong In Poin kembali menerima pesanan dari apartemen yang sama. Membuat Dong In kebingungan kenapa perempuan itu setiap hari memesan makanan dengan porsi begitu banyak. Saat Dong In memberikan pesanannya, Hyean juga memberikan sebungkus roti kepada Dong In, namun kali ini dia menolaknya karena itu tidak ada dalam prosedur pengiriman makanan. Berpura-pura menerima telepon. Untuk itu, Hyean menggantinya dengan sejumlah uang, anggap saja itu sebagai uang tips. Jelas dong kali ini Dong In tergiur mengambil uang itu dengan sedikit lelucon. Karena iming-imingnya berhasil, Hyean ingin setiap pukul 18.55 sebelum Isya, Dong In harus mengirim pesanan kepadanya. Maka sejak itulah Dong In akan menerima permintaan pengiriman dari Hyean setiap hari pada waktu yang sama. Di malam berikutnya, Dong In kembali ke sana dan Hyean langsung membuka pintu sembari menyodorkan uang tips. Karena udah mulai nyaman, Hyean mulai berani nanya-nanya soal kepribadian Dong In, termasuk tipe wanita yang Dong In sukai. Tentu saja Dong In kesal, alih-alih mendapat respon yang baik, Dong In malah membentaknya. Namun bukannya istighfar, Hyean malah menarik roknya,
memperlihatkan paha yang penuh dengan lemak itu. Aduh, anjing nurus tunjung. Hye-an lalu menarik tangan Dong-in, memaksanya agar mampir sebentar. Membuat Dong-in semakin kesal, apalagi melihat tato di tangannya, menganggap Hye-an sebagai perempuan murahan. Melempar uang tips yang tadi diberikan sambil berkata jangan pernah lagi memesan makanan kepadanya. Hye-an yang tersinggung segera menutup pintu dan Dong-in yang munafik diam-diam mengambil kembali uang tips yang tadi dia lempar. Beberapa hari kemudian, Ki-hun menelepon Dong-in memberitahu kalau wanita yang berada di apartemen itu tidak mau menerima pesanannya jika kurir yang datang bukanlah Dong-in. Tapi Dong-in tak mempedulikannya, toh dia udah malas nganterin pesanan ke sana. Sore harinya, Dong-in tiba-tiba mendapat panggilan dari food call center terkait keluhan pelanggan yang mengaku telah mendapat pelecehan oleh Dong-in. Dong-in tentu saja protes karena merasa tidak melakukan hal yang dituduhkan. Namun karena itu sudah menjadi peraturan, Dong-in harus menyelesaikan dulu keluhan dari pelanggan. Jika tidak, maka pengiriman atas namanya akan dibatalkan. Dengan perasaan kesal, Dong-in pun mendatangi apartemen Hye-an, bertanya kenapa Hye-an melakukan hal seperti itu. Dong-in berjanji akan mengantarkan pesanannya setiap hari, asalkan Hye-an mencabut pengaduannya kepada food call center. Hye-an pun setuju dengan syarat Dong-in bersedia membuang sampah miliknya setiap hari. Saat Dong-in mau membuang sampah, cairan merah tiba-tiba menetes mengotori sepatunya. Tanpa ada curiga sedikit pun, Dong-in membersihkan sepatunya dari cairan merah itu. Namun, di hari berikutnya, Dong-in yang penasaran dengan isi sampah, iseng-iseng membuka kantong plastik itu dan dia sangat terkejut menemukan daging berlumuran darah, mengeluarkan bau amis yang sangat menyengat sehingga dia mau muntah. Pagi harinya, Dong-in menceritakan apa yang dilihatnya semalam kepada Ki-hun. Ki-hun yang terkejut tiba-tiba teringat dengan teman kurirnya yang menghilang. Tapi dia gak mau seujon dulu, menyarankan Dong-in agar melakukan eksperimen aglutinasi. Apabila darahnya menggumpal, maka bisa dipastikan darah itu adalah darah manusia. Malamnya, Dong-in pun kembali ke apartemen, membawa sepotong daging dalam kantong sampah itu, dan setelah dicek di rumah, darah itu benar-benar menggumpal. Yakin kalau darah itu adalah darah manusia. Dong-in lalu mengabari Ki-hun tentang hasil eksperimennya semalam, membuat Ki-hun semakin curiga. Jangan-jangan rekan kurirnya yang hilang itu dibunuh oleh Hye-an. 형이 안 가면 내가 콜 잡을게요. 내가 가서 칵 신고해버리게. Malamnya, Dong-in galau antara harus menghubungi polisi atau tidak. Ditambah lagi saat itu dia mendapat pesanan dari Hye-an sehingga dia tambah kebingungan antara menolak atau menerimanya. Sempat mau membawa pisau tapi gak jadi karena takut itu hanya prasangkanya saja. Singkat cerita, Dong-in sampai di apartemen Hye-an untuk mengantarkan pesanan. Hanya saja ia melihat ada tulisan pada pesanan itu agar meletakkan pesanan di depan pintu dan jangan sampai masuk ke dalam. Dong-in yang gak enak hati sempat akan membatalkan pengiriman itu, tapi karena udah tanggung, Dong-in justru masuk ke dalam, tak mempedulikan larangan yang ditulis di pesanan. Di dalam, Dong-in sangat terkejut melihat kondisi ruangan yang sangat menyeramkan, ditambah bau amis yang menyengat hidung. Karena penasaran, dia terus memeriksa keadaan ruangan, menemukan alat-alat bedah, disertai tumpukan daging dan kulit yang ada tatonya. 마른 여자 좋아하죠. Yah, wanita itu rupanya Hye-an rela mengiris lemak di tubuhnya demi menjadi wanita ideal buat Dong-in. Dong-in yang ketakutan mencoba untuk melarikan diri, tapi dia malah jatuh menginjak jebakan Batman. Hingga dia tak berdaya, terpaksa menyerahkan seluruh hidup dan nanutnya buat si Hye-an. 그냥 말 없는 놈. 연애라는 게
울지 말라고! 내려놔 그거. 어디서부터 예뻐해줘. Beberapa hari kemudian, seorang kurir mengantarkan makanan anjing ke apartemen nomor 815. Dia pun membunyikan bel, tapi tak ada orang yang keluar. Mencoba membuka pintu, karena kebetulan pintu kamar itu tak dikunci. Apalagi dia mendengar ada suara wanita di dalam. Si kurir pun masuk, tapi langsung ketakutan melihat anjing jadi-jadian yang tidak lain adalah Dong In. Arti tarot dari High Priestess adalah keuntungan dan kecerdasan, tapi jika dibalik, artinya kekerasan dan kekejaman. Dari kisah tadi kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita harus berhati-hati dalam menjalankan pekerjaan, apalagi seorang kurir yang tiap hari mengantarkan makanan kepada orang asing. Setidaknya kita mengetahui nomor kepolisian agar jika terjadi sesuatu, kita bisa langsung menelepon pusat bantuan, ya. Lanjut ke episode 4, kita akan bertemu dengan seorang pria bernama Min Chan yang datang ke hari pernikahan sahabatnya bernama Sun Ka. Entah gugup atau sebel lihat muka si Min Chan, Sun Ka tiba-tiba merasa mual lalu pergi ke toilet. Di toilet, Sun Ka malah mempertanyakan hubungan Min Chan dengan Yunmi, dan Min Chan menjawab hanya tinggal memilih tanggal pernikahan saja, meskipun Min Chan masih ragu dengan pendirian pacarnya. Sun Ka menyarankan agar Min Chan melakukan konseling terlebih dahulu sebelum melakukan pernikahan. Karena menurutnya, menikah itu bukanlah tentang colok-mencolok saja, jika bisa satu kali seumur hidup. Ketika Sun Ka pergi, Min Chan tiba-tiba menemukan kartu couple manager atas nama Chon Myung-ju yang terselip di sebuah cermin. Menuruti perkataan dari temannya, Min Chan pun datang ke tempat couple manager sesuai kartu nama yang ia temukan. Berkonsultasi tentang hubungannya bersama Yunmi. Min Chan sendiri kini berusia 34 tahun dan dia merupakan karyawan biasa. Sementara pacarnya masih 29 tahun dan dia sedang berkuliah. Karena memang background keluarga Yunmi adalah keluarga berpendidikan, sehingga menurut Myungju dari segi penampilan dan kriteria sepertinya Min Chan berada di bawah level Yunmi. Jadi hati-hatilah karena hal semacam itu akan rawan mengundang perselingkuhan. Perkataan Myungju itu membuat Min Chan tersinggung, ingin pergi karena menurutnya Myungju terlalu mengada-ada. Tapi Myungju menahannya karena jika Min Chan tidak mendengarkannya, maka Min Chan sendirilah yang akan rugi. Untuk membuktikannya, Min Chan menemui Yunmi di sebuah restoran, mengajaknya nikah. Tapi Yunmi lebih suka membahas hal lain dengan berkata bahwa ayahnya akan memberi mereka rumah. Sebuah singgungan terhadap Min Chan bahwa Yunmi tidak mau terburu-buru karena mereka belum punya rumah. Apalagi teman Yunmi baru saja dibeliin apartemen mewah oleh suaminya. Yunmi juga menambahkan menikah terlalu cepat hanya akan menambah masalah baru buat mereka, membuat Min Chan kecewa. Padahal dulu Yunmi mengaku ingin cepat menikah, kenapa sekarang dia jadi berubah? Jadinya Min Chan merasa kalau omongan si Myungju waktu itu benar adanya. Alhasil, Min Chan pun kembali menemui Myungju, meminta tolong agar Myungju menyatukan dirinya dengan Yunmi karena dia sangat mencintai Yunmi. Myungju hanya meminta Min Chan supaya percaya kepadanya karena ia berjanji akan menyatukan mereka apapun yang terjadi. Dan tugas pertama Min Chan adalah 해야 할 일은 이거. besoknya, karena mereka memang tinggal serumah, Min Chan mulai melancarkan aksinya, sengaja menumpahkan minuman ke baju Yunmi agar Yunmi mengganti pakaian. Hal itu dimanfaatkan Min Chan untuk memasukkan flashdisk peretas itu ke ponsel Yunmi yang terhubung langsung dengan si Myungju. Alhasil, Myungju terus mengirimkan informasi apa yang ditemukannya di dalam ponsel Yunmi. Yang mana teman-teman Yunmi banyak yang tidak suka jika Yunmi berhubungan dengan Min Chan. Udah tua, miskin, hidup lagi.
Dengan begitu, mereka memiliki rencana untuk menjodohkan Yunmi dengan seorang pria pilihan temannya. Malamnya, Min-chan yang emosi meminta jatah kuda-kudaan pada Yunmi, tapi Yunmi menolak dengan alasan kehabisan kondom. Membuat Min-chan kesal, sadar kalau Yunmi memang tidak serius kepadanya. Siang harinya, Yunmi terus kepikiran dengan kejadian semalam, merasa bersalah karena menolak ajakan Min-chan. Tak berapa lama, seorang pria bernama Yesung mendekatinya sambil memberi Yunmi minuman kaleng. Dari obrolan mereka kita jadi tahu bahwa Yesung adalah anak orang kaya, tinggal di apartemen mewah dan orang tuanya tinggal di Amerika. Namun di tengah obrolan, Yunmi melihat Min-chan berdiri di dekat pintu, bermaksud untuk menjemputnya, segera pamit pada Yesung lalu pulang bersama Min-chan. Tapi gara-gara si Yesung, sepasang kekasih ini terus bertengkar sepanjang perjalanan, Min-chan merasa cemburu karena Yunmin memberikan nomor ponselnya kepada Yesung. Meskipun Yunmin sudah menjelaskan bahwa Yesung hanyalah teman. 걔네랑 실실 쪼개면서 같이 퇴근했냐? 어? 요새 진짜 이상한 거 알아? Yunmi yang sedang galau curhat kepada sahabatnya, dan sahabat racunnya ini malah mendukung perselingkuhan Yunmi dengan Yesung. Secara kebetulan, Yesung memberi pesan mengajak Yunmi untuk jalan-jalan ke gunung. Dan sudah barang tentu dia menyetujui ajakan itu. Sehingga keesokan harinya mereka jalan bersama dengan mesranya. Yunmi sempat tersandung mengakibatkan foto dirinya dengan Min-chan yang diselipkan di ponsel berserakan. Seketika Yunmi teringat permasalahannya dengan Min-chan dan ingin segera mengakhiri hubungannya. Hal itu dimanfaatkan Yesung untuk mengungkapkan perasaannya kepada Yunmi, sekaligus mengajak Yunmi berfoto sebagai tanda jadian mereka. Tapi Yesung berusaha menolong, tapi tetap saja terlepas. Anehnya, Yesung malah tertawa, berkata kalau tugasnya sudah selesai. Rupanya selama ini Yesung hanya mengelabui Yunmi saja. Yunmi memang berhasil selamat, tapi sayangnya dia lumpuh, dan yang paling mengejutkan adalah semua ini adalah perbuatan si Meongju sengaja menghadirkan kriteria pria yang diinginkan Yunmi agar membuatnya seperti ini. Dan karena sekarang udah cacat, Yunmi tidak akan berekspektasi mendapatkan pria yang sempurna lagi. Kini, Yunmi hanya bisa minta maaf sambil menangis, menyesali semua perbuatannya. Dan itulah yang diinginkan Min-chan, menyambut pelukan dengan senyum kemenangan. 고마워. Beberapa hari berikutnya, sekretaris di kantor memperlihatkan sebuah pengumuman, katanya Min-chan akan naik jabatan. Dan si sekretaris mengaku ikut senang. Baru naik jabatan saja, Min-chan udah mulai bertingkah, menyembunyikan fotonya dengan Yunmi, serta meladeni kegenitan sekretarisnya. Lupa kalau Yunmi selalu menunggunya di rumah sakit. Suatu ketika, Yunmi menemukan kartu nama Meongju yang seorang couple manager. Kemudian Yunmi mendatanginya, lalu menceritakan kisah hidupnya. Meongju mengaku kalau dialah orang yang membuatnya tidak bisa berjalan lagi. Karena semakin buruk situasi seseorang, akan semakin sulit meninggalkan orang lain. Dan Min-chan juga berpotensi melakukan hal yang sama seperti yang pernah dilakukan oleh Yunmi. Jadi, tugas Meongju sekarang adalah membuat Min-chan menurunkan kriterianya agar Min-chan dan Yunmi berada di level yang sama agar bisa menikah. Alhasil, saat Min-chan mabar dengan sekretarisnya yang memang suruhan si Meongju juga, tiba-tiba menusuk mata Min-chan dengan sebuah pulpen. Singkat cerita, Min-chan terbangun di suatu tempat dengan satu mata yang terluka. Min-chan menangisi kekurangannya itu, menghampiri Yunmi yang sedang duduk di kursi roda. Dengan rasa penyesalan masing-masing, mereka pun saling menerima kekurangan satu sama lain.
Mereka pun akhirnya menikah. Min-chan menggunakan mata palsu, sedangkan Yunmi menggunakan kursi roda. Myongju juga hadir dalam acara tersebut, sekaligus membuktikan janjinya bahwa dia akan menyatukan mereka berdua apapun yang terjadi. Dan sebelum pulang, ia meninggalkan kartu tarot bergambar hermit, artinya introspeksi dan bijaksana. Tapi jika dibalik, artinya kesepian dan kebingungan. Yah, itulah sifat manusia. Kadang terlambat menyadari betapa berharganya orang yang selama ini ada di samping kita. Sesuai dengan lagu ciptaan Ariel Noah berjudul Kehilangan. Kalau sudah tiada, baru terasa. Ya, itulah ya gambaran dari cerita di episode keempat ini. Di episode selanjutnya, kita bertemu dengan seorang anak bernama Yun-san yang ketakutan ketika hendak tidur sendirian di kamarnya. Ia berlari menuju kamar ibunya, dan si ibu hanya berkata kalau itu hanya suara pemanas. Di tengah obrolan mereka, ibu Yun-san, kita sebut aja Yuri, tiba-tiba menemukan kartu tarot di lantai rumahnya. Pagi harinya, Yuri berkumpul dengan tetangga kayanya, membahas tentang anak bernama Yongji yang katanya sering mengatakan hal-hal aneh kepada Yun-san. Tapi Yuri tak mau membahasnya karena saat ini Yongji sedang bermain dengan Yun-san di kamarnya. Para tetangga ini sebenarnya gak suka jika Yuri dekat-dekat dengan Yongji dan ibunya karena level mereka benar-benar berbeda. Tiba-tiba Yun-san berteriak dari kamarnya, membuat Yuri segera ke sana, tapi Yongji minta maaf karena dia sengaja didandani kayak cepot untuk menakut-nakuti ibunya. Karena Yuri sedang sibuk, Yuri meminta Yun-san agar segera membereskan kamarnya. Yun-san lalu memperlihatkan kartu tarot yang dia temukan bergambar The Star kepada Yongji. Yongji yakin kalau artinya ibu Yun-san akan selalu dipuja seperti dewa. Di sisi lain, ibu Yongji, kita sebut aja Jandi, ada di luar menunggu Yuri dan yang lainnya yang akan pergi ke toko pakaian, menjadikan Jandi sebagai supir mereka. Jandi minta maaf setelah mendengar anaknya menggunakan make up Yuri tanpa izin lalu menakut-nakutinya. Jandi berjanji akan menggantinya suatu saat nanti. Tapi Yuri sama sekali tak mempermasalahkannya. Toh Jandi tak akan bisa menggantinya karena itu adalah kosmetik mahal. Membuat yang lain tertawa, menganggap itu hanya sebuah lelucon. Sampailah mereka di sebuah toko, Jandi sibuk menelepon seseorang dan hal itu menjadi gunjingan yang lain menganggap Jandi pura-pura menelepon padahal dia gak sanggup belanja. Yuri tiba-tiba memberikan barang belanjaannya kepada Jandi, membuat Jandi kebingungan karena harganya pasti mahal-mahal. Di sisi lain, Yun-san dan Yongji masih bermain di kamar. Kali ini Yun-san ingin mendandani Yongji seperti zombie, sebab gara-gara Yongji tangannya jadi seperti zombie. Yongji jelas membantahnya, justru dialah yang menolong Yun-san waktu itu. Jadi ceritanya, dulu Yun-san pernah dikejar anjing sampai tangannya digigit. Tapi untungnya Yongji datang tepat waktu menyelamatkannya. Sejak saat itulah Yuri membawa Yongji dan Jandi ke rumahnya, meskipun sebenarnya Yun-san agak keberatan karena mereka adalah orang miskin. Kembali ke ibu-ibu tetangga yang masih tak henti membicarakan Jandi, protes kenapa Yuri membelikan baju mahal kepada Jandi. Yuri menjawab, anggap saja itu sebagai balas budi karena Jandi dan Yongji telah menyelamatkan anaknya. Namun dasar ibu-ibu, mereka malah curiga kalau kejadian itu sudah direncanakan. Bagaimana mungkin ada anjing tai berkeliaran di dalam perumahan elit? Menyarankan Yuri agar memutuskan hubungan mereka. Di rumah, Yun-san yang sedang bermain boneka dikejutkan dengan suara dentuman sebanyak 3 kali. Yongji bercerita jika dia pernah melihat 3 wanita terjatuh di kamarnya
saat Yunsan di kamar mandi. Cerita itu membuat Yunsan takut, tapi dia tak mau mengakuinya. Sepulang belanja, Yuri mengajak Jandi agar datang ke pertemuan ibu-ibu komplek besok siang, di mana ibu-ibu yang datang adalah ibu-ibu yang memiliki anak sebaya dengan Yunsan dan Yongji. Tiba-tiba Yongji keluar menabrak Yuri, tapi anehnya Jandi tak memarahi Yongji. Saat hendak tidur, Yunsan merasa ketakutan karena di hadapannya tiba-tiba muncul sesosok wanita yang bergelantungan. Untungnya itu hanyalah mimpi yang mana dia dibangunkan oleh ibunya dan juga Yongji. Setelah ibunya pergi, Yunsan mengaku terus kepikiran dengan cerita Yongji tentang 3 wanita yang terjatuh. Yongji berkata jika Yunsan ingin melihat wanita itu, maka mereka harus mengadakan ritual. Saat mau mengambil peralatan untuk acara ritual, Yongji tak sengaja mendengar komplainan ibu-ibu karena Yuri mengajak Jandi ke acara mereka. Dan mereka ingin agar Yuri tak pura-pura baik lagi kepada Jandi dan juga anaknya. Nah, Yongji akan membuat Yunsan bisa melihat wanita yang bergelantung itu dengan syarat Yunsan gak boleh menoleh ke cermin. 블러디 메리, 블러디 메리, 블러디 메리, 블러디 메리. 그 여자가 지금 거울을 넘어왔어. Saat Yongji membacakan mantra, Yunsan yang penasaran malah menoleh ke arah cermin sehingga. Dan Yunsan yang ketakutan tak mau meneruskan ritual itu lagi. Di ruangan berbeda, Jandi yang udah gak kuat lagi terus-terusan diremehkan oleh ibu-ibu komplek ini meminta izin untuk ke toilet. Tapi toilet yang terdekat tidak boleh dimasuki oleh orang-orang sembarangan. Hanya orang-orang dari kalangan atas sajalah yang memiliki akses masuk ke sana. Beruntung Yuri keburu datang sehingga mereka bisa sama-sama masuk. Masalahnya, bilik toilet saat itu semuanya penuh. Jandi yang tak bisa menahan diri akhirnya buang air di celana. Dan Yuri yang melihat itu berusaha menahan jijiknya. Sementara itu, Yunsan kehilangan bonekanya dan menuduh Yongji sebagai pencurinya. Yongji berusaha menahan diri, tapi Yunsan terus menghinanya sebagai orang miskin pembawa sial. Karena dianggap sudah melewati batas, Yongji akhirnya melawan hingga terjadilah pergelutan di antara mereka. Beruntung Yuri datang melerai mereka, tapi karena Yuri sudah kesal melihat anaknya dijambak, dia pun mendorong Yongji hingga jatuh, kemudian membawa Yunsan pergi dari sana. Beberapa jam kemudian Yuri memanggil Jandi, menanyakan boneka yang memang tidak ada di rumah, seolah-olah menuduh Yongji sebagai pencurinya. Namun, karena Jandi terus menyangkal, Yuri pun mengungkit kebaikannya selama ini hingga dia rela jadi bahan omongan tetangga-tetangga kayaknya. Membuat Jandi seketika menangis dan berjanji akan mengganti boneka Yunsan yang hilang. Mirisnya, Yuri malah menertawakannya seakan menertawakan kemiskinan Jandi. Boro-boro beli boneka, makan aja paling bagus ama asin tulang. Di ruangan lain, Yunsan akhirnya berhasil menemukan bonekanya sambil menuduh Yongji yang menyembunyikan boneka itu. Yongji menyarankan Yunsan agar menunjukkan boneka itu kepada ibunya biar masalah cepat selesai. Tapi Yunsan tidak mau menuruti keinginan Yongji. Yongji pun mengeluarkan sebuah pisau agar Yunsan menghancurkan bonekanya sendiri. Dan jika tidak mau, maka hantu boneka itu akan mengutuknya dengan menghadirkan 3 wanita jatuh di mimpi Yunsan menjadi kenyataan. Tapi Yunsan lagi-lagi gak mau menurutinya. Sementara itu, 2 ibu-ibu temannya Yuri kini tengah menyiapkan kue ulang tahun untuk Jandi karena rupanya semua itu hanyalah prank kejutan buat Jandi. Namun yang mereka lihat justru Yuri yang bergelantungan di luar jendela. Mereka berusaha menolong, tapi tiba-tiba Jandi muncul dari belakang mendorong mereka hingga jatuh.
Dan cerita 3 wanita jatuh yang selama ini Yongji ceritakan kepada Yunsan kini menjadi kenyataan. Jandi terlihat senang, tapi melihat Yongji menghampirinya, dia langsung minta maaf. 미안해. Di adegan ini kita juga diperlihatkan pisau yang sudah berlumuran darah dan bisa dipastikan kalau itu adalah darah Yunsan yang tewas dibunuh oleh Yongji. Kematian Yuri, Yunsan, dan ibu-ibu lainnya kini sedang dalam tahap penyelidikan polisi. Dan plot twistnya, ternyata Yongji dan Jandi ini statusnya bukanlah ibu dan anak, melainkan hanya orang miskin yang ingin berbaur dengan kalangan atas. Dengan cara membiarkan anjing mereka menggigit salah satu orang kaya, kemudian mereka datang menyelamatkannya. Berharap mereka dapat jasa utang budi seperti yang sudah mereka jalankan sebelumnya terhadap keluarga Yuri. Dan mereka akan melanjutkan hidup dengan cara seperti itu sampai ada orang kaya yang benar-benar mau menerima mereka. Ya, pelajaran yang bisa kita ambil dari episode 5 ini adalah berhati-hatilah dalam membuat lelucon. Sesuatu yang kita anggap sepele belum tentu buat orang lain. Tadinya kita mau seru-seruan, tapi karena nyakitin perasaan orang lain, bisa jadi nyawa yang jadi taruhannya. Waspadalah. Di episode 6 ini cerita dimulai dengan seorang influencer wanita bernama Moriko melakukan siaran langsung memamerkan kekayaan hasil streamingnya dengan membeli sebuah odong-odong mewah. Meskipun dia tak bisa mengendarai mobil, namun ada kameramen yang siap mengantarnya kemanapun dia pergi. Ini dia orangnya, namanya Gyeong Tae, yang selalu membantu Moriko membuat konten. Moriko adalah tipe wanita yang tak bisa menyaring ucapannya, tak jarang mengeluarkan kata-kata kasar seperti anjing, bagong, setan, babi, baik dalam kehidupan nyata ataupun dalam kontennya. Jadi, orang-orang nonton bukan karena kontennya bagus, tapi karena mereka suka dengan lekuk tubuh Moriko yang bagus bak ondel-ondel. Hanya saja, ketika Dil memilih mobil, dia mendapati sebuah kartu tarot di dalam mobilnya. 여러분, 이거 아무튼 Malamnya, Moriko dan Gyeong Tae melakukan live streaming untuk menjebak seorang pria omes. Di mana ceritanya, Moriko telah melelang harga dirinya secara online. Dan pria yang terjebak akan Moriko perintahkan melakukan perbuatan yang tidak pantas dengan iming-iming tidur di hotel. Hingga akhirnya, pria omes itu pun menuruti nafsu sesaatnya melakukan hal yang tidak senonoh. Tak sadar dengan kamera yang terus merekamnya. Jadi selain mendapat uang dari donasi, mereka juga mendapat uang dari hasil mengupload konten menjebak orang lain. Besoknya, Moriko yang terjebak macet iseng-iseng melihat konten yang kemarin diupload. Namun kontennya sudah tidak ada karena konten yang dia buat melanggar pedoman platform yang bersangkutan. Gyeong Tae menyarankan Moriko agar lebih bijak lagi dalam berkata-kata, tapi Moriko menolak. Justru dengan cara itulah dia bisa jadi terkenal seperti sekarang. Moriko yang kesal karena terus diceramahi Gyeong Tae langsung memukul bahkan mengumpatnya. Jelas dong Gyeong Tae marah, memutuskan untuk keluar dari mobil sehingga Moriko kebingungan karena dia tak bisa nyetir. Nah, meskipun tanpa Gyeong Tae, Moriko tetap menjalankan kontennya, joget-joget gak puguh kayak ulat bangkonol sambil menanyakan arti kartu tarot yang dia temukan di mobil barunya. Salah satu penonton mengerti dengan arti tarot The Chairot itu. Dia bilang bahwa itu berarti kesuksesan. Jelas dong Moriko senang mendengarnya, ditambah lagi target yang akan Moriko jebak menghubunginya. Alhasil, Moriko mengajak pria omes itu ketemuan di hotel, menjanjikan olahraga malam sebanyak 3 ronde. Singkatnya, Moriko pergi ke sebuah hotel tempat ia akan bertemu dengan pria yang akan dijebaknya. Di sana, rupanya sudah ada seseorang yang menunggunya, berambut panjang sedang mandi di atas bathtub. Lalu, setelah Moriko mendekat, ternyata itu hanya sebuah boneka manekin.
Dan itulah tujuannya, menjebak pria omes yang akan datang, tak lupa memasang CCTV di ruangan tersebut yang pastinya akan terhubung langsung dengan ponselnya. Singkatnya, pria bernama Byung-so yang akan dijebak itu terlihat hampir sampai, di mana Moriko terus merekam dan menayangkannya secara langsung. Byung-so pun terlihat sudah memasuki hotel, berjalan mencari kamar 308. Sambil jalan dia menyemprotkan wewangian biar gak bau badut, serta tak lupa membawa kondom sebagai modal pertempurannya. Byung-so akhirnya menemukan kamar yang dimaksud, tak sadar kalau dirinya sedang disiarkan secara langsung. Di dalam kamar, Byung-so bingung karena yang menunggunya adalah orang yang berambut panjang sedang duduk di atas bathtub. Dan Moriko dan para penontonnya tampak senang, tapi tidak dengan Byung-so yang kelihatan kesal, pergi dengan keadaan murka. Sekarang giliran Moriko yang masuk ke kamar hotel, memberitahu informasi pribadi Byung-so, orang yang tadi dijebaknya. Dia mengatakan wajar jika dia menyebarkan identitas Byung-so karena Byung-so adalah pria mesum. Moriko pun mengakhiri live-nya dan akan melanjutkannya nanti setelah sampai di rumah. Namun karena terjebak macet, dia iseng-iseng melihat ponselnya lagi, melihat salah satu penontonnya mengirimkan link video Byung-so sedang live. Ya rupanya Byung-so masih kesal dengan sikap Moriko yang menjebak dirinya, makanya dia berjanji akan membalas perbuatannya. Byung-so juga tahu kalau sekarang Moriko pasti lagi terjebak macet dan dia akan pergi lebih dulu ke rumah Moriko, membuat kegaduhan di sana. Moriko yang panik segera menghubungi polisi dengan laporan ada penyusup yang ingin masuk ke rumahnya, serta meminta si sopir taksi agar melaju cepat karena dia sedang buru-buru. Si sopir jelas tak bisa, menyarankan Moriko agar naik ambulans saja biar dia gak tersentuh macet. Bukannya sadar, perempuan koplok ini malah menghujat si sopir, lalu keluar tanpa membayar. Singkatnya, Moriko tiba di rumah bersama 2 orang polisi. Mereka memeriksa ke semua ruangan tapi tak menemukan keberadaan penyusup itu. Sialnya, karena Moriko dianggap telah membuat laporan palsu, maka polisi tidak akan datang lagi jika Moriko membuat laporan. Nah, karena sudah merasa aman, menganggap bahwa Byung-so hanya menakut-nakutinya saja, Moriko pun melanjutkan siaran langsungnya, menjelek-jelekan Byung-so dengan mengatainya sebagai pria miskin yang ingin masuk ke rumahnya. Tak berapa lama, dia mendapatkan lagi rekomendasi video tentang Byung-so yang lagi melakukan live streaming juga di tempat gelap sambil tertawa senang. Awalnya Moriko biasa-biasa saja, namun tiba-tiba dia merasa ada keanehan setelah suara mikrofonnya terdengar memantul. Dan Moriko sangat terkejut yang menunjukkan keberadaan Moriko saat ini dari belakang. Rupanya sedari tadi Byung-so bersembunyi di balik lemari dan itu membuat Moriko terpatung seakan tak percaya. Di waktu yang sama, Gyeong-tae mendapatkan pesan dari Moriko agar segera datang karena ia butuh bantuan. Gyeong-tae pun datang ke tempat Moriko sendirian, tapi setibanya di sana, Moriko hanya diam saja tak bicara. Lalu setelah itu, reaksi Gyeong-tae itu disiarkan secara langsung oleh Byung-so, sehingga dia sangat senang karena berhasil membalikkan keadaan sekaligus menuntaskan balas dendamnya. Byung-so pun mendapat donasi dari para penontonnya, berjanji akan melakukan siaran langsung lagi lain kali. Nah, menurut tukang ojek yang mangkal di dekat rumah saya, arti kartu tarot The Chariot adalah pergerakan maju atau keberanian untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dan bila dibalik, artinya menjadi kehilangan kendali dan kekalahan. Jadi intinya, ujian itu tidak hanya berlaku bagi orang yang gak punya duit aja. Kesuksesan juga merupakan ujian, karena jika kesuksesan dibarengi dengan kesombongan dan akhlak yang amburadul,
maka tak menutup kemungkinan nasib kalian akan seperti Moriko. Oke, di episode terakhir kita akan menceritakan seorang pria yang berjuang keluar dari perundungan teman-temannya, di mana malam itu, tepatnya malam Sabtu, di sebuah klub malam, terlihat seorang mucikari menawarkan wanitanya pada seorang pria bernama Joyun. Joyun adalah seorang pemangkas rambut di sebuah salon milik Ipan Bargawa, tapi dia terbilang pria penyendiri, sering dibully, dan yang paling parah, takut wanita seksi. Aduh, anjing bodoh. Itu terbukti saat si mucikari menawarinya wanita, dia dengan tegas menolaknya. Sehingga si mucikari mengingatkan agar Joyun yakin pada penampilannya, yang mana si mucikari memaksa Joyun untuk pergi bersamanya menemui hostesnya. Jadinya, mau tidak mau Joyun pun menuruti tawarannya. Namun sebelum pergi, Joyun tak sengaja menemukan sebuah kartu tarot di sebuah loker dan dia pun membawanya. Singkatnya, saat berhadapan dengan wanita hostess, Joyun malah acuh, padahal si wanita sudah susah payah menggoda, bahkan mengajaknya adus bareng. Tapi Joyun tetap dingin, ingin mereka tukar nomor saja. Tentu saja si wanita tertawa, mau dikasih isi cangcut malah minta nomor HP. Joyun mengaku selama hidupnya dia belum pernah berpacaran karena dia selalu gugup dan jantungnya berdebar cepat jika berhadapan dengan seorang wanita. Besoknya saat bekerja, Joyun kepikiran dengan kartu tarot yang dia temukan kemarin, yang mana saat dicek di mbah Google artinya sebuah cinta dan kebahagiaan. Masalahnya hal itu diketahui oleh atasannya sehingga Joyun ditegur, apalagi pelanggan yang Joyun layani mengeluh karena tidak dilayani dengan baik. Namanya Tante Hyung. Dan entah untuk apa Tante Hyung ujug-ujug meminta nomor ponsel Joyun. 잘해주던데. 수습은 둘 중 하나만 남는 거니까. 얼굴만 반반. Tak hanya di tempat kerja, saat di kosan pun Joyun sering dipojokkan oleh teman sekamarnya, bahkan tak jarang dipalakin uang seperti sekarang. Tapi karena Joyun belum gajian, dia tidak menuruti keinginan temannya tersebut, dan sebagai gantinya, Joyun disuruh membersihkan tempatnya yang super berantakan itu. Singkatnya, pas mau tidur, Joyun mendapat pesan keluhan dari Tante Hyung mengenai rambutnya yang lebih mirip Limbad setelah dipangkas oleh Joyun tadi siang. Si Tante ingin Joyun memperbaiki rambutnya besok karena dia akan menghadiri rapat MBK. Tapi Joyun tak bisa karena besok adalah pas hari liburnya. Tak lama kemudian, temannya bernama Huan memberi pesan meminta Joyun agar datang ke tempatnya membawa minuman dan stik ayam kalkun karena dia dan pacarnya lagi pengen makan. Dengan sangat terpaksa Joyun pun keluar menuju tempat si Huan, namun saat akan mengambil barang di lokernya, Joyun menemukan beberapa helai rambut lagi. Membuat Joyun bingung, padahal lokernya selalu dikunci. Curiga jangan-jangan ada celah di lokernya yang membuat orang bisa masuk. Singkatnya, Joyun memberikan makanan dan minuman sesuai keinginan Huan. Huan memberitahu ceweknya kalau dulu si Joyun ini adalah cowok paling populer di sekolah. Saat Valentine, dia selalu mendapat coklat terbanyak dari para cemewew, tapi sayang, kegantengannya itu tak dia manfaatkan dengan baik. Sekarang, Joyun malah bertanya tentang ramalan takdir. Membuat pacar si Huan tertawa, menyebut Joyun kelahiran 60-an yang masih percaya dengan ramalan. Saat Joyun sendiri, iseng-iseng dia menuliskan pertanyaan apakah benar ada orang di dalam lokernya. Besoknya saat diperiksa, rambut itu ternyata ada lagi, menandakan memang ada seseorang di lokernya itu. Sehingga kali ini, Joyun menuliskan pertanyaannya di sebuah buku not kecil, lalu menyimpannya lengkap dengan pulpen di dalamnya. Besoknya, Joyun terkejut. Ternyata orang misterius itu membalasnya, namun anehnya tulisannya terbalik, sehingga Joyun harus menggunakan kaca agar tulisan itu bisa dibaca.
Artinya, memang ada ruangan lain di loker tersebut meskipun terbalik seperti di dunia kaca. Setiap hari Jo-yun terus menjalin komunikasi dengan seseorang yang berada di dalam loker itu dan dia seperti memiliki sahabat pena. Suatu ketika, orang misterius penghuni loker itu penasaran dengan suara asli Jo-yun. Dan Jo-yun sengaja menggunakan alat perekam untuk merekam suaranya. 안녕하세요. Ya, sosok yang ada di dalam loker itu adalah seorang wanita bernama Jiu. Dan dia bekerja kantoran biasa, namun memiliki kepribadian yang sama seperti Jo-yun, yaitu introvert atau penyendiri. Dia mengaku jantungnya sering berdebar kencang saat berkomunikasi dengan Jo-yun. Dan Jo-yun pun tersenyum karena merasa kepribadian mereka memang sama. Hari demi hari wajah Jo-yun terlihat berseri, tapi teman-temannya malah ketakutan menyangka Jo-yun sudah gila. Tapi Jo-yun tak peduli, yang penting kini dia sudah menemukan seseorang yang dapat menerimanya bukan karena ada apa-apanya, tapi karena kecocokan kepribadiannya. Bahkan kali ini, Jiu memberitahu Jo-yun letak lokasi rumahnya. 나가서 앞으로 50걸음을 골목 사거리에서 다시 오른쪽으로 25. 아직 건물 입구까진 떨어져 있죠? 정확히 내 잎이에요. Sementara Jo-yun sendiri memberitahukan tempat kesukaannya, yaitu Taman Kelinci. Kalau sahabat kompa ingat, Taman Kelinci itu yang ada di episode 6, yang mana Jo-yun bercerita kalau kelinci-kelinci itu tidak ada yang merawat dan mencintainya, sama persis dengan hidup Jo-yun. Sampai suatu ketika saat membuka loker, tak ada jawaban lagi dari Jiu hingga beberapa hari. Membuat Jo-yun galau apa sebenarnya yang terjadi pada Jiu. Alhasil, Jo-yun pun berubah ke mode semula, menjadi pemurung kembali dan menjadi korban bulian teman-temannya. 왜 며칠째? Saking galaunya, dia malah gak sengaja mencederai telinga Tante Hyung ketika di salon. Alhasil, Jo-yun pun diberhentikan dari pekerjaannya, meskipun Jo-yun tak menyesal, toh yang ada di pikirannya hanyalah Jiu. Yah, Jo-yun berpikir setelah tidak ada balasan dari Jiu lagi, dirinya merasa tidak ada gunanya lagi hidup di dunia ini. Karena selain Jiu, tidak ada lagi orang yang menganggapnya sebagai manusia. Karena semuanya hanya memanfaatkannya saja. Dan sekarang yang dia inginkan hanyalah kesendirian. Namun hal yang tak terduga terjadi saat Jo-yun membuka lokernya. Tiba-tiba Jiu memberi balasan kembali, menawarinya untuk bertemu dan tinggal di dunianya. Tentu saja Jo-yun setuju, lagian dia udah muak melihat wajah orang-orang yang hanya bisa memanfaatkannya saja. Bergegas pergi berniat menemui Jiu. 숨이에요? Jiu memberitahu bagaimana caranya agar Jo-yun bisa masuk ke dunianya. yakni saat tepat pukul 12 siang, Jo-yun harus masuk ke dalam loker itu dan Jiu sendiri akan membukakan pintunya dan itu harus dilakukan secara bersamaan. Saat masuk ke dalam, dia malah keluar lagi dari loker yang sama. Hanya saja ada sedikit perbedaan karena semua keadaannya terbalik seperti di dalam cermin. Tak hanya itu, saat Jo-yun mencari Jiu, dia hanya bisa berputar-putar saja di ruangan itu. Sehingga Jo-yun kini terjebak di sana, tak bisa kemana-mana lagi. Dan saat membuka loker itu lagi, tempat dia keluar tadi, ya, itu adalah Jiu yang terjebak di dunia cermin sendirian, karena memang dunia cermin itu hanya bisa dihuni oleh satu orang saja. Dan orang yang sudah terjebak di dalamnya tidak bisa keluar lagi, kecuali ada orang lain yang bersedia menggantikannya. Pendekatan Jiu selama ini bisa dikatakan berhasil,
karena buktinya dia bisa menarik Joyun masuk menggantikannya. Jadi dulu niat Jiu masuk ke dalam loker itu untuk lari dalam masalah, tapi nyatanya dia tak bisa keluar lagi, membuat Jiu tambah stres. Dia hanya bisa menyimpan rambutnya setiap hari untuk memberitahukan kalau dirinya ada di dalam loker itu, berharap ada seseorang yang menyadarinya. Dan pada akhirnya Joyunlah yang menyadari keberadaan Jiu, namun kini dia yang malah terjebak di dalam dunia itu sendirian. Sama persis dengan apa yang diinginkan Joyun dari awal, yaitu kesendirian. Jadi kartu tarot yang ditemukan Joyun itu adalah developer. Menurut si Emang tukang ojek dekat rumah saya, arti tarot itu adalah cinta dan kebahagiaan. Tapi sebenarnya ada rahasia lain. Jika kartu tersebut dibalik, maka akan mempunyai arti lain, yaitu kecemburuan dan pengkhianatan. Seperti halnya yang dilakukan Jiu, mengkhianati Joyun dengan janji-janji indahnya agar Jiu bisa keluar sendiri dari ruangan itu, meninggalkan Joyun sendirian di dalamnya. Tamat. Oke Sobat Kompa, itu tadi rangkuman drama tarot. Mudah-mudahan kalian terhibur dan mengerti dengan apa yang saya sampaikan. Saya Andreas Bok pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios. Paramios.